Halo Brody, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film, dimana pada video kali ini aku bakal ngerangkum lanjutan dari film Joker, yaitu Joker Folie 2 atau Joker 2 yang rilis pada tahun 2024. Film ini disutradarai oleh Todd Phillips, dibintangi Joaquin Phoenix dan Lady Gaga dengan cerita lanjutan film pertama saat Arthur atau Joker berada di penjara rumah sakit jiwa Arkham, dimana pada film ini kita akan melihat bagaimana jika seorang psikopat gila seperti Joker ketika sedang jatuh cinta. So, bagaimanakah keseruannya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Cerita berawal dengan menampilkan film animasi Joker bertajuk Aku dan Bayanganku, mengisahkan seorang Joker yang menjadi pembawa acara di sebuah acara talk show di mana ia berpakaian rapi layaknya Arthur di film sebelumnya. Dan dengan bungkusan komedi, Joker selalu menyelipkan kesikopatannya di atas panggung hingga pada akhirnya ia pun digerebek lalu dieksekusi oleh para petugas secara live di siarannya tersebut. Lanjut film kemudian berpindah kepada Joker asli atau Arthur Fleck setelah 2 tahun mendekam di penjara akibat aksinya pada film pertama. Dan karena rutin dikasih obat setiap hari, membuat keadaan Arthur kini kian membaik, di mana ia sudah mulai mampu menunjukkan emosi sedih meskipun penyakit ketawanya sesekali tetap kambuh. Meski begitu, Arthur rupanya masih tetap dikelilingi oleh orang-orang jahat karena para sipir selalu memperlakukannya dengan sangat hina. Bahkan mereka sering meminta Arthur untuk ngelucu sebagai sarkas terhadap jokes terakhirnya di panggung Murray Franklin Show. Usai dikawal ketat ngebersihin diri dan lain sebagainya, Arthur kemudian dibawa ke gedung sebelah karena hari ini ia ada jadwal ketemu dengan seorang pengacara untuk ngebahas tentang sidang lanjutan dari kasusnya kemarin yang ternyata masih belum selesai. Di perjalanan secara nggak sengaja, Arthur melihat seorang gadis di ruang paduan suara yang menarik perhatiannya karena tiba-tiba memberikan sebuah jokes pura-pura nembak kepala sendiri, persis apa yang dulu dilakukan Sophie di film pertama. Cuman si Arthur yang nggak bisa berbuat banyak hanya bisa ngebalas senyum karena ia tengah diseret oleh para sipir. Singkat cerita, ketemulah Arthur dengan pengacaranya yang bernama Catherine, di mana beliau ngasih tahu jika hari ini mereka punya agenda untuk bertemu seorang psikiater yang akan melanjutkan evaluasinya terhadap penyakit mental Arthur. Catherine berharap Arthur mau ngejawab setiap pertanyaan dari sang psikiater, juga mengutarakan keluhan-keluhan terkait apa saja yang sudah dialami serta dirasakannya, agar nanti di persidangan Arthur bisa diberi keringanan hukuman juga mendapat perawatan mental yang layak di rumah sakit jiwa jauh dari para preman berkedok sipir di tempat ini. Psikiater tersebut ternyata adalah Deborah yang merupakan psikiater pribadi Arthur dulu pada film pertama. Beliau yakin jika Arthur sekarang tengah mengidap penyakit mental MPD atau kepribadian ganda, di mana ada kepribadian Arthur dan ada juga Joker. Beliau memulai sesi dengan ngebahas terkait 3 pria yang Arthur bunuh di kereta malam itu, mencoba mencari hubungan ke masa lalu Arthur yang pernah mengalami berbagai macam penyiksaan parah sampai ngebuat dia cedera otak. Awalnya Arthur nggak ngasih respon atau jawaban apapun terhadap pertanyaan-pertanyaan Deborah, hingga ketika beliau ngebahas tentang kejadian di show-nya Murray Franklin, Arthur akhirnya mau ngomong, di mana ia mengatakan jika musik yang diputar waktu itu mengingatkan dia terhadap saat-saat bersama ibunya. Bahkan suara dari ibu masih terus menggema di kuping Arthur sampai sekarang. Mendengar itu, Deborah jadi sadar jika si Arthur mendapat kepribadian gelap Jokernya setelah kematian dari sang ibu, hingga karena penasaran dan ingin bicara langsung kepada Joker, Deborah lalu meminta kepada Arthur agar switch menjadi Joker. Akan tetapi karena tahu jika itu nggak mungkin bisa dilakukan sesuka hati, ia pun lantas menutup sesi pertemuan hari ini. Usai menjalani pertemuan tadi di lapangan, Arthur lagi-lagi diejek oleh para sipir yang seolah berusaha untuk memancing emosinya. Akan tetapi karena itu sudah biasa, Arthur hanya diam dan gak menghiraukannya sama sekali, kecuali ada satu yang berhasil melekat di benak Arthur, yaitu komentar dari penjaga bernama Jackie yang mengatakan jika Arthur pasti sangat merasa senang bahagia karena film terkait aksinya 2 tahun lalu sudah dibuatkan animasinya. Mendengar itu, Arthur seketika terobsesi untuk jadi seorang bintang besar, di mana ia menganggap jika caranya adalah dengan menjadi lebih gila dari 2 tahun lalu, alias komentar tersebut secara nggak sadar sudah memperkuat transformasi Arthur menjadi Joker. Lanjut keesokan harinya, Pak Sipir Jackie yang melihat jika Arthur punya bakat dalam bermusik atau bernyanyi kemudian mengajaknya ke gedung sebelah untuk diikutsertakan ke dalam kelompok paduan suara, di mana salah satu anggotanya adalah cewek yang kemarin sempat menarik perhatian Arthur.
Cewek itu ngasih isyarat seolah nanya apakah dia benar-benar Arthur Fleck yang 2 tahun lalu ngebuat heboh jagat persilatan Gotham. Sambil mendekat, Arthur mengatakan jika itu emanglah dia. Si gadis kemudian memperkenalkan diri sebagai Lee aka Harley Quinn, dan Arthur yang merasa jika ia langsung jatuh cinta tanpa ragu mengakui di hadapan Lee jika selain ngebunuh 5 orang seperti apa yang diberitakan media, ia juga membunuh 1 orang lagi, di mana itu nggak lain adalah ibunya sendiri. Mendengar itu, bukannya takut, Lee malah semakin terpesona kepada Arthur sembari ngasih tahu jika ia merupakan fans berat Arthur dan sudah menonton film animasi Joker sebanyak 20 kali. Selain itu, Lee juga cerita jika sebab kenapa ia bisa masuk sini adalah karena sudah melakukan hal yang gak kalah gila, yaitu ngebakar hidup-hidup ayahnya sendiri di dalam apartemen pribadinya. Dan usai ngelakuin itu, Lee ngerasa jika dirinya sangat kesepian juga sendirian karena ngerasa gak bakal ada orang yang mengerti si pikirannya. Sampai ketika menonton aksi Joker di acara Murray Franklin Show, ia akhirnya senang luar biasa menyadari jika di dunia ini ternyata ada orang yang sangat mirip dengan dirinya. Di tengah serunya obrolan perkenalan dua sejoli ini, Jackie tiba-tiba muncul untuk mengajak Arthur balik karena sudah waktunya untuk meminum obat. Cuman sewaktu di jalan, Arthur mau nggak mau harus berhenti bentar di ruangan TV karena kedistract oleh berita yang menampilkan seorang polisi bernama Harvey Dent, di mana ia mengumumkan ke publik jika atas dasar hasil evaluasi seorang psikiater, mental Arthur dianggap sehat dan layak untuk diadili, hingga para jaksa penuntut umum akan segera melayangkan tuntutan hukuman mati terhadapnya. Alih-alih kasihan apalagi prihatin atas apa yang dialami Arthur, para napi lain mirisnya malah tampak bahagia dan sampai hati menjadikannya bahan lelucon. Cuman Arthur yang gak kepancing dengan itu tampak santai-santai saja, lalu langsung menari-nari dengan riang di hadapan mereka semua. Bahkan Arthur mampu ngebuat seluruh orang di ruangan ini ikutan nyanyi bersamanya seolah ikut merasakan kebahagiaannya. Sayang itu semua ternyata hanya terjadi di dalam kepalanya saja, alias delusi semata, di mana pada kenyataannya Arthur hanya diam membisu di tempat, kemudian pergi keluar gedung, menangis di bawah hujan tapi dengan bentuk tawa yang terdengar sangat menyedihkan. Malam hari para napi diperbolehkan untuk menonton sebuah film bareng-bareng sebagai bentuk hiburan bagi mereka, termasuk Arthur dan Lee yang duduk berdampingan. Arthur tampak lumayan menikmati jalannya film, tapi tidak dengan Lee, dimana ia secara tiba-tiba ngajakin Arthur buat keluar dari tempat ini. Merasa itu terlalu bahaya, Arthur jelas langsung menolaknya. Akan tetapi Lee yang gak kehabisan akal segera pamit ke belakang buat ngerokok, dimana ia ternyata malah ngelempar korek api ke tempat yang sangat mudah kebakar, hingga terjadilah kebakaran hebat yang ngebuat panik semua orang termasuk para penjaga. Menyaksikan effort dari sang pujaan hati, Arthur yang tersentuh akhirnya mau diajak kabur, lalu dengan memanfaatkan kepanikan semua orang, mereka berdua sambil nyanyi dan menari coba untuk mencari celah agar bisa kabur dari penjara. Cuman keamanan penjara rupanya masih terlalu ketat, serta para wartawan yang entah dari kapan sudah berkumpul tepat di depan pintu keluar, hingga Arthur dan Lee yang bisa dengan mudah ketangkep langsung diseret lalu dimasukin ke dalam tahanan isolasi. Esok paginya Arthur kebangun dan kaget melihat Lee yang tiba-tiba sudah berada di sampingnya, hingga Lee yang melihat itu langsung meyakinkan jika ini bukanlah hayalan atau delusi. Ia emang diizinin oleh para sipir buat tinggal satu sel sama Arthur untuk yang terakhir kali, karena nggak lama lagi bakal dipulangkan ke rumah gara-gara para dokter yang mengatakan jika Arthur sudah terlalu banyak membawa pengaruh buruk terhadapnya. Kemudian Lee yang dari awal sudah ngebawa peralatan make up mulai merias wajah Arthur sembari memintanya untuk berhenti meminum obat agar bisa sepenuhnya jadi Joker. Lalu setelah acara make upnya selesai, sebelum dijemput para penjaga, Lee mendaratkan bibirnya di bibir Arthur hingga akhirnya terjadilah peruuan yang begitu hot.
Arthur bertemu dengan Catherine karena pada hari ini ia bakal melakukan sesi psikotes lanjutan bersama seorang psikolog khusus utusan kepolisian. Dan sementara nungguin sang psikolog yang lagi siap-siap, Catherine mengatakan kepada Arthur jika psikolog ini mungkin saja bakal nanyain tentang hubungan Arthur bersama Lee. Karena setelah kemarin bebas dari sini, Lee sempat nyeritain ke para wartawan tentang hubungan mereka berdua yang beritanya langsung menyebar luas ke seluruh kota. Selain itu, Catherine juga mewanti-wanti agar Arthur jangan berlaku aneh-aneh dan harus berusaha menampilkan seluruh sisi baiknya, karena hasil dari psikotes kali ini bakal sangat mempengaruhi putusan hakim pada persidangan nanti. Singkat cerita, sesi pun lalu dimulai di mana psikolog bernama Paddy ini langsung meminta kepada Arthur untuk nyeritain kenapa ia ngebunuh Murray Franklin secara live. Dengan perlahan dan lembut, Arthur ngejawab jika waktu itu pikirnya sudah sangat-sangat tertekan, bahkan sudah hampir nggak tahu lagi mana hayalan mana yang nyata. Hingga ketika dapat tawaran tampil di TV oleh Murray, ia hanya mikir buat bundir secara live. Cuman sayangnya karena Murray terus-terusan ngasih pertanyaan yang sifatnya memojokkan, Arthur akhirnya ngeblank dan Murray tiba-tiba sudah mati di depannya. Paddy lalu bertanya apakah sekarang Arthur masih tetap ingin mati, karena jika itu benar, ia bakal segera mendapatkan hal tersebut karena para penuntut umum sudah menuntut agar ia mendapatkan hukuman mati. Arthur menjawab jika ia sudah nggak menginginkan itu lagi karena sekarang mentalnya sudah mulai membaik dan ia sudah berubah, bukan lagi Arthur yang dulu. Arthur menyatakan jika Paddy sama aja seperti Murray karena hanya ingin membahas kesalahannya tanpa peduli sudah sejauh apa perubahan dirinya, karena sekarang ia sudah nggak ngerasa sendiri lagi berkat adanya wanita spesial di hatinya. Paddy menanyakan apakah orang tersebut adalah Lee, sembari menunjukkan sebuah koran berisi aksi mereka berdua ketika kemarin mencoba kabur dari penjara. Dan begitu melihat foto Lee terpampang jelas berdampingan bersama dirinya, Arthur menutup perbincangan hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang khusus ditunjukkan kepada sang kekasih hati. Arthur dengan pakaian sangat rapi, berjas dan berdasi dibawa oleh para polisi menuju lokasi persidangan tempat ia akan diadili. Dan tampak selama dalam perjalanan banyak orang-orang bertopeng badut pendukung Arthur yang berharap agar sang idola nggak sampai mendapatkan hukuman mati. Sesaat sebelum sidang akan dimulai, tampak jika Arthur celingak-celinguk kanan kiri seolah nyari orang, dan begitu akhirnya Lee tiba di sana, Arthur langsung tenang menjalani sidang yang dimulai oleh penuntut umum yang mengatakan jika Arthur sudah sepantasnya dihukum mati karena atas dasar hasil psikotes terakhir, ia nggak terbukti kuat memiliki penyakit mental yang serius. Mendengar itu, Catherine pengacara Arthur seketika langsung menyampaikan pembelaannya. Bagaimana bisanya dalam waktu kurang dari 2 jam mereka semua bisa ngebuat kesimpulan besar memvonis penyakit mental seseorang tanpa melihat bagaimana dan hal apa saja yang sudah dilewati Arthur sejak ia masih kecil. Hingga pada akhirnya Arthur menciptakan identitas Joker di dirinya sebagai bentuk pertahanan diri. Dan ketika malam itu ia dikeroyok habis-habisan oleh 3 orang, sisi gelap Joker muncul ke permukaan untuk menunjukkan keberadaannya sebagai mekanisme pertahanan diri Arthur. Lanjut menanggapi pembelaan Catherine barusan, penuntut umum kemudian berdiri lagi mempersilahkan psikiater yang paling lama menangani Arthur yaitu Deborah untuk membacakan isi dari jurnal harian Arthur, di mana menurut penuturan beliau seluruh isi jurnal tersebut terlihat ditulis oleh orang yang sama alias Arthur, nggak ada campur tangan dari kepribadian lain seperti apa yang diungkapkan Catherine untuk ngebela Arthur. Sidang ditutup dan akan dilanjutkan minggu depan, di mana sesaat setelah bubar, Lee tiba-tiba mendatangi Catherine mengatakan jika beliau seharusnya tidak membuat malu Arthur dengan pembelaan-pembelaannya tadi, karena menurut Lee, Arthur bukanlah orang sakit mental berkepribadian ganda, melainkan hanya ada satu identitas dari Arthur yaitu Joker. Catherine mendatangi Arthur untuk ngelaporin apa yang sudah dilakukan Lee barusan, di mana hal tersebut menurutnya bisa aja merusak kesempatan besar mereka untuk memenangkan kasus ini. Cuman si Arthur yang udah dibutakan cinta malah membelanya habis-habisan. Menurut Arthur nggak ada satupun orang yang lebih memahami dirinya daripada Lee, dan nggak ada satupun orang yang lebih memahami Lee selain dirinya, karena mereka berdua tumbuh di lingkungan yang sama persis seperti misalnya kekerasan dan perlakuan buruk.
Catherine membantah jika Lee juga tumbuh di lingkungan yang sama seperti Arthur karena sebenarnya ia sudah ngebohongin Arthur terkait ngebunuh orang tuanya sendiri, di mana pada kenyataannya ayah Lee merupakan seorang dokter kepala rumah sakit jiwa Arkham yang masih hidup sampai sekarang, sedangkan Lee sendiri merupakan lulusan terbaik dari sekolah psikiater, dan itulah mengapa ia bisa bebas keluar masuk penjara khusus sakit jiwa tempat Arthur ditahan. Sekembalinya ke penjara, Arthur rupanya terus kepikiran terhadap cerita Catherine hingga membuatnya sampai bayangin sebuah hayalan di mana ketika sedang bahagia-bahagianya karena bisa melakukan show bareng-bareng, Lee tiba-tiba mengkhianati Arthur dengan menembaknya di tengah konser yang disiarkan secara live. Joker and Harley Show. What happened? Because I got this sneaking suspicion that... Is the honeymoon over? Kemudian gak berapa lama hayalan tersebut lalu dihentikan oleh para sipir yang ngasih tahu jika ada seseorang yang ingin menemui Arthur, dan begitu tahu tamu itu adalah Lee, Arthur pun langsung nanyain kepadanya terkait benar tidaknya ucapan Catherine. Sedikit pun Lee gak ngebantah itu semua karena ia hanya ingin agar Arthur bisa menyukainya, dan menurutnya Catherine gak benar-benar peduli terhadap Arthur karena semua yang ia lakukan di persidangan kemarin hanya ngebuat Arthur terlihat bodoh dan jadi bahan tertawaan semua orang. Lee bersikeras mengatakan hanya dia orang yang paling mengerti Arthur dan hanya dia orang yang paling mencintai Arthur dengan tulus. Bahkan ia sekarang sudah menyiapkan apartemen lama Arthur agar nanti setelah ia bebas bisa tinggal bersama-sama dengan anak mereka karena si Lee ternyata sedang hamil hasil dari per-UU-an mereka kemarin. Gak kerasa berlalu sudah waktu seminggu dan Arthur akan menjalani sidang tahap kedua, di mana hari ini penuntut umum menghadirkan Sophie, wanita yang sempat menjadi kekasih hayalan Arthur, sebagai saksi tatkala Arthur tiba-tiba masuk ke apartemennya sesaat setelah melakukan pembunuhan terhadap 3 pemuda malam itu. Catherine bertanya kepada Sophie apakah Arthur yang ia lihat malam itu terlihat sama dengan Arthur yang ada di TV ketika ia ngebunuh Murray. Sophie menjawab jika ia sebenarnya nggak begitu mengenal Arthur hingga pada saat itu, hanya melihat perbedaan dari segi penampilan saja karena Arthur yang memakai riasan badut. Sophie kemudian mengatakan mendiang Penny, ibu Arthur pernah cerita kepadanya jika si Arthur memiliki sesuatu yang salah di dirinya karena punya semacam kehidupan hayalan di mana itu bisa membuatnya ketawa sendiri dengan tawa yang terdengar bodoh. Penny juga mengatakan ia juga sering bohong buat sekedar menghibur Arthur agar nggak ngelakuin bundir, dengan mengatakan jika Arthur adalah orang yang terlahir sebagai penebar kebahagiaan kepada semua orang. Cuman yang Penny gak kira Arthur ternyata menjadikan itu motivasi besar di hidupnya hingga pada akhirnya sangat senang ketika kerja sebagai seorang badut penghibur. Selain itu, Penny mengatakan juga sering pura-pura ketawa ketika mendengar jokes-jokes Arthur yang sebenarnya gak lucu sama sekali. Mendengar semua pembelaan Catherine dan cerita dari Sophie mengenai Penny ngebuat mimik wajah Arthur berubah drastis. Isi kepalanya terasa penuh, bahkan sampai membuatnya ngayal berubah jadi Joker seutuhnya, mengajak Lee untuk bernyanyi sambil ngebunuh-bunuhin seluruh orang di sidang ini, kemudian bundir tepat di akhir lagu. The Joker there is a jester. There's always a joker. Arthur yang sudah sangat muak dengan Catherine yang menurutnya hanya bikin ia malu persis perkataan Lee kemarin, kemudian bangun dari duduknya lalu langsung memecat dia sebagai pengacara dan berencana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri pada sidang selanjutnya, di mana keputusan Arthur barusan sukses membuat senang seluruh pendukungnya termasuk Lee. Dan begitu ia pulang ke penjara, Arthur mendapati jika seluruh teman-temannya juga sangat mendukung keputusannya karena sudah sangat berani melawan orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kelemahannya. Bahkan saking bangganya kepada Arthur, teman-temannya ini sampai nyanyi sama-sama sebagai bentuk dukungan penuh terhadap Arthur. Pada persidangan tahap ketiga, Arthur dengan bangga menggunakan kostum Joker sebagai bentuk keberanian dan perlindungan diri menghadapi penuntut umum yang kini menghadirkan si cebol Gary sebagai saksi. Gary nyeritain bagaimana sadisnya Arthur ketika ia ngebunuh Randall menggunakan sebilah pisau kecil tepat di depan mata kepalanya, yang saat itu hanya bisa terdiam ketakutan menyaksikan aksi dari sahabat yang dulu terlihat baik tiba-tiba bisa berubah menjadi sebrutal itu.
Lanjut, setelah selesai mendengarkan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, hakim lalu mempersilahkan Arthur untuk memberikan tanggapannya, di mana Arthur langsung bertanya kepada Gary apakah saat itu ia melihat Arthur yang berbeda. Gary menjawab jelas itu bukanlah Arthur yang ia kenal selama ini, karena Arthur temennya adalah pria paling baik karena merupakan satu-satunya orang yang gak pernah mengejeknya di tempat kerja. Mendengar itu, Arthur berujar jika Gary sama aja dengan semua orang seperti Randall, Murray, atau para sipir gendut penjara yang selalu merendahkan, gak pernah ingin tahu atau melihat terhadap keberadaan dirinya. Dan jika dulu ia gak ngelakuin pembunuhan-pembunuhan itu, mungkin sampai sekarang keberadaan Joker alias dirinya masih tetap gak terlihat alias masih terus dipandang seperti sampah. Usai mendengar tanggapan Arthur barusan, hakim ketua lalu mempersilahkannya untuk melakukan pembelaan karena kini Arthur sudah nggak punya pengacara. Cuman alih-alih membela diri secara brutal, Arthur malah mengatakan jika ia nggak punya pembelaan diri apapun karena semua yang dikatakan Gary menurutnya sudah sangat sesuai, hingga hakim pun langsung menunda sidang yang akan dilanjutkan besok. Sepulangnya ke penjara, Arthur langsung disambut hangat oleh pukulan, tendangan, makian, dan hinaan dari para sipir yang marah besar karena tadi di persidangan yang disiarkan secara live, ia sudah berani menyinggung perlakuan kasar mereka terhadap para tahanan. Lanjut, esok paginya Lee mengubah total penampilannya menjadi Harley Quinn yang begitu mirip dengan Joker sebagai persiapan untuk hadir di persidangan terakhir sang kekasih. Singkat cerita, persidangan pun lalu dimulai, di mana Arthur dipersilahkan oleh hakim ketua untuk menyampaikan statement terakhirnya sebelum vonis akan ditentukan. Arthur terdiam untuk sesaat, di mana dalam waktu tersebut mimik mukanya seketika berubah dari sangat percaya diri menjadi seperti ketakutan. Dan dengan nada lemah lembut, ia memulai bicaranya mengakui jika sudah terlalu lelah bertingkah gila sebagai Joker, karena pada kenyataannya Joker hanyalah sebatas hayalan belaka. Arthur menyatakan dengan tegas jika sekarang sudah nggak ada Joker lagi karena ia bakal kembali menjadi seorang Arthur Fleck seutuhnya. Menyesali seluruh perbuatan yang sudah dilakukannya, mengakui semua itu termasuk ketika ia dengan tega membunuh Penny, ibunya sendiri. Pernyataan Arthur barusan membuat seluruh orang yang tadi sangat mendukungnya seketika berpaling, termasuk Lee, di mana ia terlihat langsung meninggalkan sidang. Kecewa terhadap keputusan Arthur karena yang mereka semua dukung bukanlah sosok Arthur melainkan Joker. Sementara para hakim berdiskusi mengenai vonis apa yang harus dijatuhkan, Arthur izin buat coba menelpon Lee karena ia sangat membutuhkan kehadirannya sebagai support system ketika nanti vonis akan dibacakan. Cuman sayangnya Lee nggak mengangkat teleponnya hingga Arthur terpaksa hanya meninggalkan pesan lalu balik ke ruang sidang untuk menghadapi putusan hakim sendirian. In the matter of the people of the state of New York, case number GC0719, we the jury find Arthur Fleck. Mendengar juri membacakan putusan jika terdakwa terbukti salah, kondisi mental Arthur seketika drop, di mana itu memicu penyakit ketawanya kambuh, dan Arthur langsung ketawa terbahak-bahak ketika juri masih membacakan putusannya. Hingga akibat dari tawanya tersebut, seorang keluarga korban yang gak tahu tentang penyakit Arthur jadi emosi lalu tanpa basa-basi melayangkan sebuah pukulan yang membuat ruang sidang menjadi ricuh. Dan pada saat bersamaan, bom tiba-tiba meledak mengagetkan semuanya. Bom tersebut ternyata diledakkan oleh para fans Joker yang langsung membawa Arthur menjauh dari sini karena mereka tahu betul jika sang idola pasti bakal mendapatkan hukuman mati. Oh, this is fucking great. Fuck you. Verdict of the Arthur Fleck trial. Details are... Fucking A. You cut around it? No, chill out. Memanfaatkan keadaan lalu lintas yang macet total, Arthur keluar dari mobil, kabur seorang diri menghindari para polisi juga fansnya untuk kemudian mencari keberadaan Lee dan menemukan kekasihnya tersebut duduk merenung di atas tangga dekat apartemen lamanya. Arthur mengatakan jika ia sudah bebas dan sekarang bisa memulai kehidupan baru bersama Lee juga calon anak mereka. Akan tetapi bukannya bahagia, Lee justru malah semakin muram karena orang yang dicintainya bukanlah sosok Arthur melainkan kepribadian Joker
Joker yang sayangnya sudah dibuang Arthur jauh-jauh dari kepalanya. Hingga meski Arthur sudah memohon-mohon agar Lee bertahan di sisinya, Lee tetap pergi meninggalkan Arthur tepat ketika para polisi tiba di lokasi untuk kemudian langsung membawa Arthur kembali ke penjara. Di penjara di ruang TV saat sedang duduk termenung meratapi nasib yang semakin menyedihkan ini, Arthur diberitahu jika ada seseorang yang ingin mengunjunginya. Mendengar itu, Arthur yang berharap jika itu adalah Lee bergegas untuk menemuinya. Cuman sebelum sampai ke ruang tunggu, Arthur dihentikan oleh seorang tahanan pria yang anehnya tiba-tiba ingin memberinya sebuah lelucon. Arthur mendengarkan dengan seksama lelucon tersebut, di mana saat sudah sampai ujung cerita, pria itu malah langsung menusuk Arthur di bagian perut menggunakan sebilah pisau. Hingga karena sudah nggak mungkin bisa melakukan perlawanan, Arthur hanya pasrah sambil keinget hayalannya dulu ketika Lee pada akhirnya juga ngelakuin pengkhianatan terhadapnya. The end. As I will today. So Brody, itulah tadi akhir dari alur cerita film Joker yang kedua, dimana masih belum ada penjelasan spesifik apakah Arthur benar-benar sudah mati atau belum. Apakah semua cerita dari awal film ini nyata ataukah hanya sebatas hayalan Arthur saja? Well, itu saja dari aku. Semoga kalian semua pada suka dengan rangkumannya, hingga tanpa ragu bakal menekan tombol like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa pada film-film keren lainnya. Aku Zai pamit, see you.